أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, wabil khusus orang tua kita, ayahanda kita Al-Habib Salim bin Syahab, dan semua para habaib dan syaraif yang berhadir, para alim ulama, guru-guru agama yang ulun muliakan, wabil khusus ayahanda Kiai Haji Fadli, Mudirul Ma'had Subulus Salam, yang mulia pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Rawdah Kanda Ustadz Riyadi Gurulah. Nggih, salah ujurakan guru. Panyolun kada datang Bang pas biyen batas miyah bahari itu. Hadirin hadirat yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita sabarataan selalu mendapatkan curahan rahmatnya Allah, selalu di dalam lindungannya Allah, dan dicatat kita barataan menjadi hamba yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah, hari ini kita ditakdirkan berkumpulan di sini untuk barataan meraih manfaat berkumpulnya dengan para habaib, dengan para ulama. Kita ambil kemanfaatan pertemuan ini. Mudah-mudahan ini pertemuan menjadi sabab kita beruntung dunia sampai akhirat. Salawat beriring salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat, dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian, sebujurannya kada pantaslah ulun kepandir di sini. Ada ayahanda kita Habib Salim, ada guru, banyaklah yang lain-lain. Tapi karena yang diminta ulun ya mau kada mau lah. Karena bukan pian juga minta kayak itu nah. Jangannya jangan Pak. Inggih, cuman lantaran diminta ya seadanya lah. Seadanya nama nanang bujurnya pian ambil, nama nanang tak salah bujurakan. Ya itu nah inggih, jadi minta rela ulun seadanya. Ada pantas kita berbicara di sini, apalagi ada Sayyidil Walid, ya Allah, masya Allah, beliau luar biasa ya Allah. Hadirin sekalian, kita ini hidup sudah di akhir zaman. Asli loh, akhir zaman kita ini hidup. Karena ketika Rasulullah diutus itu, Nabi sendiri mengatakan aku dan hari kiamat kayak apa isyaratnya lah, arak benar munculnya diutusnya Rasulullah itu sudah tanda pertama dekat dengan kiamat, karena beliau Nabi dan Rasul yang paling akhir. Keberadaan Rasulullah ini sudah menandakan kiamat sudah dekat. Sekarang antara kita dengan Nabi kita itu jaraknya sudah beribu-ribu tahun. 1000 berapa sudah jaraknya kita dengan Rasulullah. Beribu-ribu tahun sudah jaraknya. Berarti makin hari makin parak, makin hari makin parak, makin hari makin parak tahun kiamat. Nah disinilah kita melihat bagaimana di akhir zaman, orang-orang di akhir zaman ini kada kawal lagi nah kayak orang bahari. Orang bahari kalau urusan amalan jangan ditanya biar. Kayak pada tuannya bubuhan habaib nih, masya Allah kan, di antaranya Sayyidil Imam Ali Zainal Abidin digelar As-Sajjad likathrati sujud, karena beliau banyak melakukan sujud. Setiap malam beliau sholat 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin. Hati orang wayah ini adalah yang sanggup saben malam sembahyang 1000 rakaat. Dan dia bilang, kita masuk nama bandir ngaku aja udah sembahyang 1000 rakaat.
apa bahimat kudus setiap dasar kada suah apa ya. Nah ada suah kita sembahyang 1000 rakaat kada suah angkat tangan kita 1000 rakaat kada pernah kita. Orang-orang dulu wah masya Allah amalannya lah. Dulu ada seorang waliyah, wali bibinian, kalau kada khilaf Sayyidah Nafisah ya, menamatkan Al-Quran 7000 kali kalau kada khilaf itu. Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar Al-Hasani, cicitnya Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan. Itu hidupnya sejaman dengan Imam Syafi'i. Sampai kehebatan Sayyidah Nafisah itu, Imam Syafi'i itu setiap kali garing minta doanya dengan Sayyidah Nafisah. Jadi kalau Imam Syafi'i itu sakit, garing, diutuslah anak murid, sudah bawakan air ke sana, minta air tawar dengan Sayyidah Nafisah. Setiap kali diberikan banyu tawar, ditiupakan banyu, sembuh Imam Syafi'i. Bila garing, ditiupakan lagi, sembuh. Itu terus. Sampai kehebatan Sayyidah Nafisah itu napa? Bayi Imam Syafi'i garing nang terakhir, anak muridnya datang, wahai Sayyidah, itu guru kami kembali sakit, tolong pian berikan air tawar. Jawab Sayyidah Nafisah, biar aku tawarkan ini air, gurumu kada pacang sembuh, karena besok gurumu akan meninggal dunia. Ih, sambat Sayyidah Nafisah berdahulu. Sayyidah Nafisah tahu bahwa esok akan wafatnya Imam Syafi'i, meninggalnya Imam Syafi'i. Ketika mendengar kabar itu, Imam Syafi'i mengatakan, nah nanti kalau aku wafat mendahului Sayyidah Nafisah, maka tolong Sayyidah Nafisah ikut mensolatkan jenazahku. Itu saking mulianya Sayyidah Nafisah. Nah di antara amalannya beliau itu di ruang tamu diulah sidin liang lahat. Kalau kita kan di ruang tamu kursi, anu lemari, nang nyaman-nyaman di ruang tamu. Kalau Sayyidah Nafisah di ruang tamu kuburan. Si parigi bolah kuburan dalam rumah. Tidak ada sanggupnya kita nek. Sayyidah Nafisah bolah kuburan biar. Setiap kali baca Quran masuk dalam situ. Setiap kali baca Quran masuk dalam situ. Masuk sampai beliau menamatkan Quran 7000 kali. Itu orang dulu. Orang dulu. Nah sekarang di tanah Hadramaut ada wali yang kada mau kalah dengan Sayyidah Nafisah. Masa bibinian kawan namatakan 7000, aku kada kawalah. Nah, kalau kada khilaf namanya Sayyidul Habib Ahmad Al-Mahdar, orang tuanya Habib Muhammad yang di Bondowoso. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar. Nah Habib Ahmadnya itu beliau selama hidup menamatkan Quran 8000 kali. Kada mau kalah dengan wali bibinian. Masa bibinian kawan 7000, aku lelakian kada kawan. Wah, presiden kalau kita nyata ada kalah. Apa itu? Ada bapaknya kita nih sebulannya kada tamat Quran. Ini pengalih bener nih. Ada bapaknya kita nih lah, jauh dengan orang-orang dulu, jauh. Hati mujahadahnya Imam Syafi'i itu kayak apa? Bulan Ramadan 60 kali tamat Quran. Bulan Ramadan 60 kali tamat Quran. Kita Ramadan sekali aja tamat, untung bener dah. Allah uyuh bener kita nih. Imam Syafi'i itu luar biasa lah. Ini orang-orang dulu pian, amalannya kayak itu luar biasa. Sayyidul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain dan Tahir setiap hari amalan zikir baca la ilaha illallah 25.000. Baca salawatnya 25.000. Setiap tahajud beliau membaca Quran 20 juz, duha 10 juz. Setiap hari khatam. Itu orang dulu, Habib Abdullah bin Husain dan Tahir. Kita hanya bisa mendengar sejarah mereka. Hanya bisa mendengar, untuk meniru seperti itu jauh harapan. Ada mungkin kita. Nah oleh karenanya ulama kita paham, ulama kita mengerti akan keadaan kita di akhir zaman, sehingga mereka menyediakan alternatif, jalan pintas, jalan yang mudah untuk ditempuh umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Amalan-amalan ini direkomendasikan oleh para ulama. Oh ya bahasanya kayak itu haruslah. Kayak orang kuliah juga, harus kuliah juga bang. Jadi ulama merekomendasikan kayak tanah amalan-amalan yang paling pas, paling patut, paling tepat, paling manfaat untuk dilakukan di akhir zaman ini. Memang para ulama merekomendasikan ada 3, akan tetapi ulun pribadi menambahkan 1 lagi. 3 dari para ulama ulun tambahkan 1. Yang pertama yang ulun tambahkan itu
jangan lupa kita talabul ilm. Di akhir zaman jangan kada menuntut ilmu. Ini mumpung pian tuan-tuan guru masih ada, para habaib kita yang alim yang soleh masih banyak. Mumpung beliau-beliau masih ada, apalagi pian di sini untung kajiannya pakai kitab. Untung bujur-bujur untung pian. Karena sudah waktunya Allah mencabut ilmu, hilang ilmu di muka bumi. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu dengan cara langsung dicabut dari muka bumi. Ada. Tapi Allah mencabut ilmu dari hamba ini, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya orang-orang alim. Setiap hari orang alim ada aja yang boleh. Orang alim ada yang meninggal, ada yang meninggal, ada yang meninggal. Jarang lagi kita tamu orang alim banyak umur. Jarang. Ini risiko lah orang-orang alim. Risikonya jadi orang alim, anda umur. Ini bang risiko sudah. Karena memang dia apalagi hidup di akhir zaman. Orang alim ini lakas diambili Allah. Bemula aja pina disayangi, dah diambili. Bemula aja pina disayangi, dah diambili oleh Allah. Hilang ulama, hilang ilmunya. Hilang ulama, hilang ilmunya. Hilang ulama, hilang ilmunya. Bahkan kewafatannya ulama itu disebut musibatun la tujbar. Musibah nang kada kawa ditambal-tambal lagi. Musibah nang kada kawa ditapal-tapal lagi. Pokoknya sudah rungkang aja sudah. Biar ada jar penggantinya kada rasuk juga nang kaya asal. Ada samanya sudah wawah biar. Ngerti lah wawah. Ngerti leh. Wawah tuh alahan pada carik gitu. Mencarik kan sedikit jadi wawah. Wawah nah rak kayak itu wawah kan. Sudah wawah tuh ditambal kada baik lagi biar ada juga penambalnya tetap kada baik. Nah maka dari itu janganlah kita lupa menuntut ilmu. Jangan kada menuntut ilmu. Ayolah duduk di majelis ta'lim. Sadar diri masing-masing. Sadar diri aja. Nuntut ilmu bukan suruhan siapa-siapa. Nuntut ilmu memang kefarduan atasku sebagai kaum muslimin. Aku wajib menuntut ilmu. Aku wajib mengaji ilmu. Sadar masing-masing. Kada salang disuruh, kada salang ditunjul. Duduk ranai. Aku supan guru aja ke majelis. Apanya nang disupanakan ke majelis? Buka aurat kada supan. Jalan lau beboncengan lawan lalakian nang kada mahram kada supan. Di tengah jalan bajugit-jugit kada supan. Duduk ke majelis supan lah. Aneh nusiane. Duduk aja lah di majelis. Jangan supan-supan. Duduk ranai. Pamulaan tuh desernya. Pemulaan duduk di majelis taklim. Seorang ini seumuran kada suah nak ke majelis. Duduk ke majelis rasa seorang aja diitihi orang. Seorang bang, maju orang ni kaya meitihi aku. Padahal dia orang meitihi seorang. Awak bener kaki era. Hendakeun wara. Nah, padahal kata papa datang aja datang, bismillah datang, minggu dudi datang lagi, minggu dudi datang lagi. Karena terbiasa, jadinya terbiasa, akhirnya nyaman dengan situasi majelis. Memang kita manusia ini perlu dipaksa awal-awal, paksa dulu, paksa. Kalau karena dipaksa nggak bisa. Memang nafsu kita nih hendaknya berleha-leha, hendaknya nyaman terus. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu ya Fatimi fasrib hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi'au yausimi. Nafsu kita nih kaktifil seperti kakanak halus. Inya menyusu, kakanak halus tuh nyusu kan umanya. Dibiarkan kada diampihi. Kada diampihi menyusu, beumuran menyusu pian. Ada yang sampai 3 tahun nyusu masih. Padahal batasan dari Al-Qur'an cuma 2 tahun. Jangan lebih lah dari 2 tahun. Kurang dikit kada apa-apa. Ujar orang tua bahari bila menyusu tuh lebih pada 2 tahun mancal ke anak tuh. Lebih pada 2 tahun pacang nakal tuh. Makanya jangan sampai anak kita lebih 2 tahun. Ini 3 tahun masih menyusu. Kenapa jar maka masih menyusu? Umanya biarkan. Kenapa anjir bila diampihi ya amok pang. Oh iya. Nyata amokinya. Coba jadi karase lah biar nya amok satu mat tapi nya ampe. Nah itu tuh kada diampe biar sampai ke genal ya tetap menyusul tuh. Sampai ke genal tetap nyusul.
Yuk, sudah 2 tahun, Allah membatasi 2 tahun sudah cukup. Allah membatasi itu sudah paling baik, sudah 2 tahun selesai. Namun sudah selesai, anak menyusu nyaman berbagi wan abahnya kan kayak itu. Ayawan tawa berbagi lah lan abahnya pulang mau kerja abahnya orang aku mengalah. Nah kayak itu. Allahu Akbar. Allahumma sholli alaihi wasallam. Iya itu biblah. Kita mulai nyanyok bibelnya. Min nyanyok ila nyanyok, dari nyanyok kepada nyanyok, nyanyok ala nyanyok. Ya Allah ya Rabbana. Nah jadi nafsu kita tuh diumpamakan seperti kakanak halus nang menyusuk, mun kada diampihi keumuran menyusuk. Demikian pula nafsu dalam diri kita. Kalau kita biarkan santai, berleha-leha, seumuran kayak itu aja biar. Ada mau duduk ke majelis, apabila lagi jurang ke majelis, kaina aja kehendaknya dada belum jauh. Umay, mahadang kehendaknya ya apa? Ya apa kehendaknya? Ya sudah dipaksa aja dah, paksa. Nuntut ilmu tuh dipaksa. Orang nuntut ilmu ini amalan paling nyaman biar. Salah satu amalan paling nyaman. Rasulullah pernah bersabda kepada Ibn Mas'ud, ya benar Mas'ud, kata Rasul, julu suka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min iddi alfi raqabatin. Rasulullah menyebutkan sesaat engkau duduk di majelis taklim, sesaat itu bermakna apa? 1 jam atau apa? Oh sampai selesai ya, ya khair ya. Walau sebentar yang penting itu sampai selesai, ya itu sesaat. Nah kan nyaman kalau ada pakarnya, jadi langsung seet takon gitu kan. Nah jadi sampai selesai guru menjelaskan, duduk di majelis sampai selesai guru menjelaskan, la taktubu la tamassu qalaman, tidak menyentuh pulpen, wala taktubu harfan, kada tujuan nulis sahuruf pun, nak nulis pulpennya aja deh. Berisi pulpen kadada, menulisnya kada tak tulis satu huruf kadada lalu duduk dengarkan aja orang di majelis. Itu kata Rasulullah, khairun laka min iddi alfi raqabatin, lebih baik bagi engkau daripada memerdekakan 1000 orang budak. Kemana cari 1000 orang budak ya? Wadah kita ada bang budak. Kalau ke negara lain mungkin ada. Seikung aja ganal pahalanya, apalagi 1000 itu bisa digapai kedudukannya hanya dengan kita duduk di majelis ilmu. Hanya dengan duduk di majelis ta'lim bisa mendapatkan seperti demikian. Itu untungnya. Bahkan lanjutan hadis itu ada lagi apa lagi itu ulun gak ingat lah. Yang ada lagi yang lanjutannya, yang di awal yang lubabul hadis, yang lebih afdal daripada bersedekah 1000 ekor kuda fisabilillah. Itu min ya kayak itulah sudah. Itulah. Ya kita hafal, jangan sok hafal kayak apa. Wajah itu coba buka di awal kitab Tanqihul Qaul al-Hadis. Ada di lubabul hadisnya kan ada hadis yang pertama mengenai masalah ilmu. Nah di situ ada hadisnya Rasulullah bersabda kepada Ibn Mas'ud itu kata nang awalnya tuh. Nah itu. Cuma yang pertama tadi ulun hafal. Yang selanjutnya ulun kada hafal gitu. Nya banyak riwayat kan masalah nuntut ilmu ini, banyak riwayatnya. Yang penting duduk nyata sudah. Biar paribasa sambil goreng tuh lah, paribasa sambil goreng di majelis dapat ya berkahnya. Cuma jangan goreng terus. Menuntut ilmu goreng aja berkah, dapat ilmu parai. Itu ya berkah tuh pasti dapat walaupun tetap goreng. Tapi ilmunya kan dapat was guring. Nah makanya mun sudah ke majelis itu persiapan. Oh tahu malam ini majelis guring bedahulu. Oh tahu siang ini majelis subuh tadi qailullah disawatakan supaya kada mengantuk. Jangan dibiasakan mengantuk di majelis tuh lah. Jangan dibiasakan mengantuk. Nya ada setan spesialis nang menggoda orang duduk di majelis tuh. Ulun kan ingat apa guru ngarannya. Ingat ulun nah ada nang dalam maragil ubudiyah tuh yang disebutkan Imam Nawawi Al-Bantani kan, nama-nama syaitan spesialis. Ada spesialis menggoda orang di majelis.
Jadi duduk nih diulahnya rasa kada nyaman, burit nih rasa nang pulang kisar. Rasa kada nyaman, bang rasa hendak bulik ke majelis tuh. Ada setan spesialis. Atau paling kada diulahnya guring. Diulahnya guring aja, pokoknya bila guru mulai Fatihah mulai aja aja. Mbak Amin tuh mulai di sini tangan sampai kelintuhut. Nah. Beturun. Lah amin jurak naik. Kayak itu taruh di majelis lah. Kamu pernah kayak itu pian? Cuma bayi sudah gurunya manue, kurang aja gurunya jangan terlalu guring tuh hai di majelis tuh. Kayaknya kamu kada dapat ilmu anu guru. Kan majelis ini luar biasa guru. Kata Rasulullah menjawab gurunya. Pintar pakai dalil idzan marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kamu melewati taman surga, mampirlah. Kan majelis ilmu ini termasuk taman surga, guru. Saking nyamannya guru di taman surga, makanya ulun tak guring. Nah, ini terlalu pintaran sih anak ini. Guru disahutinya pakai dalil, la ilaha illallah. Ya itu nang ulun ingat bahari di pondok ada kakanakan nang macal kan. Macal tapi pintar. Macal kelakuannya nih macal, suul adab dengan guru, tapi orangnya pintar hadis-hadis nih bisa dihafalnya. Jadi waktu zuhur itu dibangunkan oleh guru, ada lagi kepala asrama, gurunya langsung bangun sembahyangkan zuhur, ayo bangun semuanya. Langsung jadi jawabannya, guru idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli falyarqud. Jawabnya pakai hadis, apabila mengantuk salah seorang di antara kalian sedangkan ia ingin sholat, falyarqud, hendaklah guring terlebih dahulu. Ulun ngantuk guring aja ada ulun nih. Maka itu jawab guru sampai wah ini buntet kelakuan. Karena suul adab dalam perguruan ilmu agama tuh hati-hati pian. Pintar bukan ukuran sukses ilmu agama. Orang belajar ilmu agama, pintar itu bukan modal utama untuk sukses. Memang salah satu harus ada akalnya, tapi nang kepintaran ini belum tentu membuat seseorang itu sukses. Tapi yang biasa membuat orang itu sukses karena ia beradab kepada gurunya, karena ia berkhodam kepada gurunya. Itu yang lebih cepat membuat ia sukses. Sebagaimana Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, beliau mengatakan, aku lebih senang kepada anak murid yang senang berkhodam ketimbang anak murid yang rajin dalam belajar. Rajin dalam belajar tapi kada bisa berkhodam, kada senang aku Yazid Muhammad. Aku lebih senang yang berkhodam itu. Nah, Said Muhammad Al-Maliki, masya Allah, beliau tahu sejarahnya. Nah, beliau yang merasakan bagaimana masya Allah luar biasanya menuntut ilmu dengan Said Muhammad Al-Maliki. Syukurlah kita bisa seperti beliau, dekat dengan orang yang dekat dengan Sayyidil Imam Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ini ulama yang luar biasa, ulama yang ngalih cari tandingannya biar. Ayo sampai dicaci maki malah diberi duit orang. Dicaci maki Sayyid Muhammad tuh disambati, oh ahlul bid'ah, ahlul syirik, disambati macam-macam. Itu jadi makanan Sayyid Muhammad malah diberi duit. Nah, diberi duit, bayangkan ini beliau mengamalkan ahsin ila man asaa ilaik. Itu Sayyid Muhammad Al-Maliki, luar biasanya beliau. Kita sambati orang ada harapan beri duit, ngulan ya aku beri duit, dah aku disambati aku beri duit pulang. Itu kita, makanya ada mau jadi wali. Said Muhammad jadi wali, orang luar biasa, tinggi, jadi wala mau Ulun pernah dapat cerita dari orang dekat rumah ulun tuh, dulu pekerjaannya ngojek di sana, jadi tukang ojek, biasa ngantar tamu dari Indonesia ke Rusaifah, ngantar tamu ke Rusaifah. Itu beliau bilang ongkosnya itu diletakkan uang real di depan pintunya Said Muhammad. Jadi tukang ojek ini langsung disuruh aja, kamu ambil aja, mau berapa itu uang, gitu katanya. Luar biasa, kaya rayanya Said Muhammad plus pemurah. Boleh kutub, masya Allah. Segap Jeddah, masya Allah. Ini keterangannya sahih beliau. Ini pelaku sejarah nih beliau, masya Allah lah. Jadi syukur kita kenal dengan beliau nih, orang yang dekat dengan Said Muhammad Al-Maliki. Barokah, insya Allah semuanya berkah. Allah. Kan, adalah nang kawan nuruti kisah sidin yuk. Kan kada hawala. Duit nih badak hintang lawang nah. Ojek disuruh mengambil berapa hendak. Tukang ojek ora lagi berpikir.
Jika aku mau ujek itu separuh bisa hilang sama. Duit orang wali itu halal berarti kan? Dipastikan halal karena orang wali itu kada mau duit syubhat itu beparat kada mau. Ibarat orang wali itu hendak tamakan duit syubhat langsung jadi duit bepadah. Guru, Habib, ulun syubhat, ulun haram duit bepadah. Itu orang wali. Ain kaya kita duit ranai berarti kan dalam dompet. Ya haram ya syubhat ya halal ranai berarti di situ. Orang wali lain kisahnya. Allah shalli ala Muhammad. Masya Allah lah, untung bener kita nih kumpulan, untung bener rame. Masya Allah ini majelis dengan beliau luar biasa sampai jam 1. Jangan ada mau bini itu sampai subuh belum bisa, tapi harim hadang di rumah ya Pak ya, mau kada mau ya, harimnya Habib ada di rumah, harimnya ulun jauh kan, mau kada mau. Ya itu Allah luar biasa. Masya Allah. Allah. Apalagi nanti disampaikan leh jam 3 dah lewat sedikit. Belum lecak senyajar nak nyata belum tak lah lagi. Dulu tadi kan 4 hanya sebuting, berarti 3 lagi kan belum. Nah jadi jangan lupa dah nuntut ilmu. Pokoknya hadir majelis jangan kada ingat lah sampai jadwalnya nang lain dilapas dulu. Hadir majelis kecuali kada kawa kada hadir majelis ini kewajiban kita bertaat. Nah ini satu, di akhir zaman jangan kada nuntut ilmu. Amalan paling nyaman ini nah tinggal duduk dengarkan selesai, pahalanya luar biasa. Nah lalu yang ketiga, yang 3 buting, maksudnya 3 buting berikutnya protes tarus ya kayak ini bibinian nih min ahlil protes. Ahli protes ini Allah bibinian. Maksud ulun tuh nang 3 berikutnya ini nah cuma ulun salah sambat tadi yang ketiga malu udah demo aja berataan ya Allah. Nah yang 3 buting berikutnya ini disebutkan la anfa'a lil insan fi hadzal zaman illa min salati khisal as-sadaqati sirri wal ijhar wal istighfari ana al-laili wa atrafan nahar wa kathratis salati 'alan nabiyyil mukhtar. La anfa'a lil insan, tidak memberi manfaat bagi manusia fi hadzal zaman, pada ini zaman, illa min thalathi khisal, kecuali salah satu dari yang 3. Kalau kada kawa ketiganya salah satu barang, kalaunya kawa ketiganya lebih bagus. Ini di akhir zaman, ini manfaat benar nang 3 nih. Maksudnya selain nawajib lah. Nawajib tuh jangan ditinggal lagi, tuh kada kawa dibaca-baca lagi dah. Pokoknya bila sembahyang 5 waktu sampai sembahyangan Ramadan, puasaan kan gitu. Itu nawajibnya. Ini nah selain daripada itu, di akhir zaman yang paling nyaman digawi ada 3. 1 as-sadaqati sirri wal ijhar, melakukan sedekah baik secara sir maupun terang-terangan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sedekah biar di akhir zaman jangan kada bersedekah. Sedekah ini salah satu amalan yang paling nyaman kita gawi. Bahkan sedekah itu disebut salah satu cara Pak. Salah satu cara untuk memancing rezeki datang. Salah satu cara untuk memancing rezeki datang. Misalnya rezeki pindah sendat, pancing dengan sedekah. Mancingnya dengan sedekah itu yang dilakukan oleh Masya Allah temannya beliau lagi jatuhnya almarhum Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Abuya Habib Hasan punya kata-kata akhrij ma fil jeb ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan nang dalam kantongmu, pasti akan datang sesuatu nang kada disangka-sangka. Modalnya keluarkan nang dalam kantong, pancing rezeki dengan sedekah. Kada ada sejarahnya orang miskin gara-gara sedekah. Dada, bahkan disebut Nabi bal yazdad, bertambah. Makin mau bersedekah, makin bertambah. Sedekah. Nah, bisa kita laksanakan sedekah itu sembunyi-sembunyi ataupun kita melaksanakannya terang-terangan. Bisalah kita amalkan kedua-duanya. Jangan bersembunyi aja. Jangan, sesekali lah terang-terangan. Jangan terang-terangan terus bersembunyi kada suah, jangan juga. Harus kita rasai kedua-duanya. Bahkan sedekah secara sir itu ada khususon dari Nabi kita mengatakan
ketika beliau menjelaskan macam-macam perkara, di tengah-tengah Nabi mengatakan was-sadaqatu makhfiyan tudfi'u ghadabar rabb. Ya, banyak riwayatnya. Sedekah secara makhfi yang tersembunyi itu meredam amarahnya Allah Ta'ala. Orang nih begawi dosa misalnya, lalu setelah inya menggawi dosa, inya bersedekah. Kan kita memang diperintah Nabi gitu, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Niscaya nang baik itu pacang menghapus nang jahat. Imbah bermaksiat, bawanya bersedekah. Bah tuntung bermaksiat nih, bawanya bersedekah. Asalnya rahatan inya maksiat, Allah Ta'ala murka. Tapi karena inya melakukan sedekah sir, Allah Ta'ala meredam amarahnya. Bisa. Dan itu banyak ulama-ulama dulu melakukannya. Seperti diantaranya Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau saben malam menyahan apa ngarannya nih? Karung, isi gandum dibagikan di rumah-rumah penduduk. Bangun guring penduduk melihat buka lawang ada gandum. Buka lawang ada gandum. Saban hari nah kayak itu. Ada tahu siapa nama memberi. Meninggal Imam Sahal atau meninggal ampih juga orang berbagi hari malam. Hanya sadar, oh berarti sidin yang memberi dulu. Kan kayak itu sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini bisa diamalkan oleh nang sugih. Jadi saban malam tuh napian berjalan di kampung-kampung susu pakan buah lawang tuh nah 100 nih mau nang sugih nih duit kada kawadahan. Nang kami ini duit masih kawa diwadahi, jadi kada kawa nak nurutin nang itu. Ini nang kada kawadahan nah 20 kah 50 kah bangun guring orang buka lawang ada duit di buah lawang. Nah, untung benar pian kawak itu. Untung mudahan sugih beritaan lah. Ya Allah, ini aman sugih jawab di akhir zaman. Memiskin lapah biar apa bujuran lapah berpungulan di orang siapa. Nah, makanya nyaman-nyaman orang sugih jawab mudahan sugih beritaan. Nyatanya sugih hati dulu lah. Sugih hati itu biar rumah halus, biar rumah jabuk, tapi hatinya bagus. Hatinya nyaman, rumah halus rasa ganal. Rumah halus kayak dalam surga. Tapi kalau hati sudah rusak, rumah mewah kayak dalam neraka. Banyak orang sugih kayak itu. Rumah guru jangan nyamannya rumah pian. Padahal rumah gurunya jabuk. Halus rumah gurunya. Nyamannya guru rumah pian. Merasakan di rumah seorang panas guru panas banget guru rumah kami itu. Kenapa di rumah bakalahi terus dulu lagi bini. Bakalahi itu lagi bini anak disangka di bungol tambuk. Apa hendak nyaman di rumahnya? Bungol tambuk bungol si bungol gini aja. Nyaman aja kalau di mama aja bungol aja. Sehotinya. Itu bang di rumah kayak apa? Hendak rumah kayak surga jadinya kayak neraka rumah. Nah sedekah secara sir, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Misalnya pian di kampung jadi orang sugih, imbah itu pian bersedekah sembunyi-sembunyi sudah, maka harus pian sedekah secara terang-terangan. Tujuannya apa sedekah terang-terangan? Satu, memotivasi orang lain supaya mengikuti jejak langkah pian. Karena pian jadi tokoh di kampung, pian jadi orang sugih itu kan tokoh, orang terkaya di benua misalnya. Pian sesekali lah sedekah tuh disambat ngaran sesekali. Nah ini sedekah dari Haji Fulan bin Fulan. Jadi orang mendengar oh si bin tuh ahli sedekah. Nyaman menghilangkan hati orang nang kada nyaman kawan seorang. Jadi kadang-kadang jadi orang sugih. Napa yo? Bersedekahan mengamalkan sembunyi-sembunyi aja. Akhirnya orang kampung sangat jahat kawan seorang. Bah Haji itu udah madai sugih aja. Kisahnya orang sugih padahal apa bang sedekah jadi suah. Padahal sini tiap malam sedekah sembunyi-sembunyi, tapi nang terang-terangan kada suah. Akhirnya orang lain suudzon lan beliau supaya menghilangkan itu, menjagakan hati orang lain supaya jangan buruk lawan kita. Sedekahlah terang-terangan. Nah pahamlah sedekah pertama. Kemudian berikutnya wal istighfari ana al-laili wa atrafan nahar. Beristighfar baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Istighfar ya, di akhir zaman kita banyak dosa. Makin banyak dosa, makin banyak lagi istighfar kita harusnya macam itu. Melihat kita di jalan nang kada baik, langsung aja istighfar.
tak lihat nang kada baik, maka kada kawa kada biar kemana aja berjalan pasti ada nang kada baik kok, pasti satu kepastian. Kayak apakah kita menghindar, tetap ada. Nah di jalan set asik-asiknya berkendaraan, wah lewat nang ada kisah barang nih, ada dilihat dia barangnya haram, dilihat dia berdosa, lawan isok bisa ada lagi. Lalu nafsu dah jangan nafsu, lihat aja dulu lah, lihat. Akhirnya melihat uyuh mah jangan harus melihat kan. Dosa kada? Dosa. Istighfar lah, kasih istighfar. Makanya hari ini kita